Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tema 1, khususnya untuk muatan pelajaran IPA. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar organ gerak pada hewan, kali ini kita akan membahas tentang organ gerak pada manusia. Kita ingat kembali bahwa alat gerak pada manusia dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, tulang sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Dan yang kedua, otot sebagai alat gerak aktif karena mempunyai senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tulang. Tulang bersatu akan membentuk rangka. Fungsi rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, dan tempat melekatnya otot. Rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak, tersusun dari beberapa tulang penyusun, diantaranya seperti tulang dahi, tulang hidung, tulang baji, tulang pipi, dan tulang rahang atas ataupun bawah. Yang kedua, ada rangka badan. Ini terdiri pada penyusunnya berupa tulang belakang, seperti tulang leher, tulang punggung, pinggang, kelangkang, dan tulang ekor. Yang ketiga, merupakan rangka anggota gerak. Ini terdiri dari anggota gerak atas atau tangan. Tulang penyusunnya diantaranya ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan untuk anggota gerak bawah atau kaki, tulang penyusunnya diantaranya ada tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Antara tulang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Pada manusia terdapat bermacam-macam sendi. Yang pertama ada sendi engsel. Gerakannya ke satu arah. Contohnya persendian pada siku dan pada lutut. Yang kedua ada sendi pelana. Memungkinkan gerakan ke 2 arah. Contohnya hubungan tulang ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan. Yang ketiga sendi peluru. Gerakannya ke segala arah, contohnya gelang bahu dengan tulang lengan atas, kemudian pada gelang panggul dengan tulang paha. Yang keempat, sendi putar. Gerakannya berputar, contohnya hubungan pada tulang tengkorak dengan tulang atlas atau tulang leher yang pertama. Yang kelima, sendi geser. Gerakannya bergeser, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang dan tulang-tulang pergelangan tangan. Sekarang kita akan membahas alat gerak aktif atau otot. Otot pada manusia ada 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Bentuknya gelindong, ujungnya runcing. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian bekerjanya tidak sadar atau tidak menunggu perintah dari otak. Gerakannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terletak pada organ dalam, contohnya di usus, lambung, paru-paru, dan lain-lain. Contoh gerakannya yaitu gerakan lambung ketika mencerna makanan. Jadi ketika ada makanan yang masuk, lambung akan langsung bekerja tanpa menunggu perintah dari otak. Yang kedua, ada otot lurik atau otot rangka. Bentuknya panjang silindris, bekerjanya sadar atau diperintah oleh otak. Gerakannya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Letaknya menempel pada rangka. Contoh gerakannya ketika gerakan menggelengkan atau menggerakkan kepala, menggerakkan tangan, dan menggerakkan kaki. Yang ketiga ada otot jantung. Bentuknya panjang silindris, bekerja tidak sadar, gerakan teratur, tidak cepat lelah. Otot jantung ini letaknya berada di jantung. Gerakannya yaitu gerakan jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh.
Kalau tadi kita sudah membahas alat gerak pada manusia, ternyata apabila kita tidak berhati-hati akan mengakibatkan gangguan organ pada gerak manusia. Apa saja ya gangguannya? Yang pertama, gangguan atau kelainan pada tulang. Ada yang namanya fraktura, yaitu tulang patah karena benturan atau kecelakaan. Yang kedua, ada fisura. Ini tulang retak karena benturan atau kecelakaan juga. Yang ketiga, osteoporosis, pengeroposan tulang karena kurangnya kalsium. Yang keempat, rakitis, tulang kaki bengkok, membentuk seperti huruf O atau X karena kurangnya gizi pada tulang. Contohnya kekurangan fosfor, kalsium, dan vitamin D. Kemudian kelainan yang menyerang pada tulang belakang, yang pertama ada kifosis. Tulang belakang membengkok ke belakang atau membungkuk. Yang kedua ada lordosis. Tulang belakang membengkok ke depan. Yang ketiga skoliosis. Tulang belakang melengkung ke samping atau membentuk seperti huruf S. Lalu apa saja gangguan atau kelainan yang menyerang pada otot? Yang pertama ada hipertrofi, yaitu otot membesar karena bekerja terus-menerus. Yang kedua atrofi, otot mengecil dan lemah. Yang ketiga stiff atau kaku leher, ini merupakan cedera pada otot leher karena salah gerak. Yang keempat ada tetanus, yaitu otot kejang karena infeksi dari bakteri. Kira-kira apa sih penyebab gangguan dari kesehatan alat gerak? Ada beberapa penyebab, diantaranya 1. Membaca buku dengan posisi tidur, ini akan mengakibatkan tulang punggung terasa sakit. Yang kedua, membawa beban yang terlalu berat, mengakibatkan tulang punggung akan membengkok ke belakang. Kemudian ada posisi tidur yang salah, sikap duduk yang salah, kemudian sikap ketika berjalan yang terlalu membungkuk atau terlalu ke depan. Lalu, bagaimanakah cara kita memelihara kesehatan alat gerak? Ada beberapa cara, diantaranya ketika duduk dan berdirilah dengan posisi yang benar atau dengan posisi yang tegak. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, cukup mengandung kalsium dan juga fosfor karena bagus untuk kesehatan tulang. Dan yang terakhir, olahragalah secara teratur agar kesehatan alat gerak selalu terjaga. Nah anak-anak, itu tadilah materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.